Oke, kita sekarang mau bahas tentang apa itu dogmatik. Ya, teologi itu macam-macam ya. Ada teologi dogmatik, ada teologi biblika, ya, khusus mempelajari tentang kitab suci. Tapi ada juga teologi sejarah, ya. Ada juga teologi dogmatik. Nah, dogmatik itu membahas tentang dogma. Dogma itu apa? Dogma itu adalah ajaran inti dari gereja. Ya, ajaran intinya. Berarti ya tentang Allah, tentang manusia, tentang Kristus, tentang gereja, dan sebagainya. Itu yang inti-intinya yang harus kalian pahami. Oke. Nah, kita belajar dulu apa itu teologi ya. Nah, tentu yang kita fokus di sini adalah teologi Kristen. Ya. Nah, Lossky, nih ya, Lossky mengajarkan teologi itu bukan sekedar ilmu pengetahuan biasa. Kayak kamu kayak dulu belajar apa di SMA? Biologi, ya kan? Atau kimia, atau geografi, ya itu bukan cuma ilmu pengetahuan biasa, tapi satu disiplin yang berakar pada gnosis otentik. Nah, gnosis itu kan artinya pengetahuan ilahi dari Allah, yang murni, yang otentik. Maksudnya apa? Artinya, waktu kamu belajar teologi, itu nggak bisa dipisahkan antara kamu dapat pengetahuan, tapi juga pencerahan melalui apa? Anugerah yang mengubah akal budi prinsip. Nah, berarti teologi itu ya ada gnosisnya, ada pengetahuannya, ya kan? Tapi ini juga apa? Gnosis yang power untuk mengubah apa? Akal budi atau manusia. Jadi orang yang belajar teologi itu bukan cuma dapat pengetahuan, tapi juga pencerahan. Kamu di sini kan belajar banyak macam-macam tadi ya. Ada teologi tentang sejarah, tentang dogmatika, tentang Alkitab. Nah, nanti ada teologi apalagi di sini. Macam-macam kamu pelajari ya. Itu bukan cuma kamu dapat pengetahuan, tapi pencerahan. Nah, sehingga gnosis ini nggak bisa dipisahkan antara pengetahuan dan pencerahan. Ya. Pencerahan apa? Pencerahan itu untuk mengubah mindset kita, akal budi kita. Sebab apa yang kita pelajari di sini apa? Kehadiran pribadi. Siapa pribadi? Ya Allah sendiri. Itulah teologi, ilmu tentang Allah. Ya. Nah, jadi, tapi Allah itu bukan jadi objek, tapi jadi kehadiran yang kita kontemplasi, yang kita renungkan. Sehingga di sini teologi itu adalah satu perjumpaan dan timbal balik antara roh dan objek kontemplasi. Ya. Nah, menuntut iman sebagai kesetiaan pribadi kepada Allah yang menyatakan dirinya. Nah, jadi kamu belajar teologi harus ada kontemplasinya, merenungkan, ya, yang menuntut iman kita kepada Allah. Jadi kalau kamu belajar tentang Kristus, tapi kamu nggak percaya sama Dia, nah itu sebetulnya bukan belajar teologi. Ya, kamu cuma dapat pengetahuan. Sama juga, misalnya orang-orang yang nggak percaya kepada Kristus, nah ya, katakanlah, ya di agama sebelah lah. Oke. Mereka belajar nggak tentang kristologi, tentang Kristus? Belajar. Tapi itu nggak mengubah akal budi mereka. Ya. Nah, sedangkan teologi yang otentik itu ya, itu menuntut iman. Jadi, kamu baca Alkitab, atau kamu belajar tentang gereja, tentang Kristus, ya, kamu menuntut iman kepada Dia.
Bisa. Kayak kamu misalnya belajar agama orang lain juga sama. Misalnya kamu belajar tentang ajaran Buddha, ya kan? Kan ada teologi Buddhanya. Tapi kamu cuma, itu bukan teologi, kamu cuma belajar pengetahuan tanpa kontemplasi. Artinya tanpa iman, kamu nggak percaya tentang Buddha. Ya, sama seperti agama orang lain belajar tentang Kristus, mereka bisa belajar tentang Kristus, tapi belum tentu punya iman. Nah, sehingga di sini antara pengetahuan dan pencerahan atau iman itu tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya di dalam tradisi kita belajar di sini teologi timur, kita belajar teologi tidak bisa dipisahkan sebagai kontemplasi. Ya, teologi tidak bisa dipisahkan dengan kontemplasi. Kenapa? Coba membaca. Hal ini merupakan puncak ini. Iya, jadi tindakan teologi yang sejati itu apa? Tindakan teologi yang sejati itu apa? Hah? Iya, belajar kontemplasi. Kamu belajar tentang teologi, misalnya hari ini belajar nanti tentang apa? Salah satu dogma atau doktrin Kristus. Kristus sang penebus misalnya. Atau kemarin kita belajar apa? Transfigurasi, ya kan? Baca nggak kalian tentang transfigurasi yang saya share itu? Transfigurasi. Tanggal 6 Agustus kita memperingati transfigurasi Yesus. Yesus dimuliakan di gunung Tabor, ya kan? Nah, kan banyak tuh. Kemarin saya sudah share artikelnya. Kamu belajar itu, kamu nggak hanya belajar tentang teologinya, tapi itu adalah doa. Oh, Yesus itu seperti ini. Misalnya. Nah, itu kehidupan doa yang harus kamu jalankan. Ya, saya ganti. Nah, nanti ini tugas mingguannya, kamu catat ya. Catat materi pelajaran hari ini apa. Kayak tadi misalnya saya sudah jelasin beberapa menit. Teologi itu apa? Gnosis yang otentik. Artinya apa? Pengetahuan dan pencerahan. Pencerahan itu mengubah akal budi. Nah, ini menuntut iman dan kontemplasi. Nah, kamu tulis begitu. Ya. Kamu tulis poin-poinnya. Catat di situ, ya. Poin-poinnya apa gitu. Nah, kalau kamu mau, kamu pakai ini. Kan kemarin saya ajarin tentang ini ya, nulis paragraf. Kan ada intinya apa? Teologi itu gnosis yang otentik. Nah, gnosis itu mencakup apa? Gnosis itu nggak bisa dipisahkan antara pengetahuan dan pencerahan. Kamu kasih itu namanya analisisnya. Itu kamu intinya bikin seperti ini ya. Coba lagi. Nih, kamu topiknya apa hari ini? Gnosis. Teologi itu gnosis yang tidak dipisahkan antara pengetahuan dan pencerahan. Apa pendukungnya? Kamu bisa kutip dari buku ini. Oh, nih. Objek kontemplasi itu kehadiran pribadi Allah, menuntut iman, ya kan? Berteologi sejati itu artinya teologi dan doa itu sebagai satu kesatuan. Jadi kita bukan cuma belajar pengetahuan, tapi doa juga. Nah, saya kasih contoh misalnya
Kemarin kita bahas tentang apa? Transfigurasi. Nah, itu salah satu pengetahuan atau gnosis, salah satu karya teologi. Yesus berkarya atau mengalami transfigurasi di Gunung Tabor. Nah, kamu baca misalnya seperti ini. Matius 17 ya kan. 1-6 tentang transfigurasi Tuhan. Nah, ini ikonnya. Kamu baca ini. Ini teologinya, ini gnosisnya. Oke. Tapi sekarang Loski bilang, kamu baca ini nggak cuma tahu, oh ini transfigurasi Tuhan, berarti uh, Tuhan menampakkan diri di atas gunung. Itu teologinya apa ya? Apa teologinya ya? Apa yang kalian dapat kemarin? Transfigurasi itu apa? Loh, baca nggak sih ini? Loh, baca nggak grup ini? Hah? Misalnya apa salah satu poinnya? Transfigurasi itu apa? Hah? Iya, dia memancarkan terang yang tak tercipta. Nah, terang itulah yang nanti akan mengubah orang percaya berproses di dalam teosis. Jadi ini sebetulnya undangan teosis, ya kan? Terus apalagi? Apalagi misalnya transfigurasi itu apa poinnya? Nah, ini misalnya ya. Transfigurasi itu ini ada poin-poinnya. Ini kerangka apokaliptik dan eskatologis. Oke. Transfigurasi dengan ada hubungannya dengan penderitaan. Ini hubungannya dengan Allah Tritunggal. Dan ini cahaya, pengalaman cahaya ilahi yang tak tercipta. Ya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan apa? Transfigurasi itu peristiwa kunci dalam sejarah keselamatan yang mengungkapkan identitas sejati Kristus, mengantisipasi kemenangannya atas kematian, menjanjikan transformasi eskatologis bagi umat manusia, mengundang setiap umat beriman untuk secara pribadi mengalami cahaya tabor dalam perjalanan spiritual. Nah, atau kamu baca ini misalnya apa? Uh, ini loh, kemarin kan udah saya share di grup ini. Nah itu kamu belajar gitu loh. Soalnya, uh, nah ini ya, nih, nih peristiwa transfigurasi itu apa tadi? Epifani yang mendahului waktu, memberikan para murid sebuah visi awal tentang kemuliaan yang akan terpancar dari Kristus pada hari penghakim. Jadi transfigurasi itu kayak kamu mencicipi dulu awal tentang teosis, mengalami cahaya itu. Nanti dalam teosis itu kita akan menjadi makhluk cahaya yang nggak akan binasa, makhluk cahaya. Kita mengalami teosis. Nah, para murid itu udah melihat gitu ya. Jadi ini undangan teosis melalui persatuan dengan Sang Logos di mana manusia berpartisipasi dalam kemuliaan ilahi. Ya. Tapi ini juga panggilan untuk turun dari gunung dan menghadirkan kemuliaan tersembunyi dalam penderitaan manusia. Jadi transfigurasi intinya apa? Janji transformasi manusia dan seluruh ciptaan yang mencapai kepenuhannya dalam kebangkitan pasca Kristus. Karena Allah itu dimuliakan jadi terang kan. Nah, Tuhan perlihatkan kepada kita dulu, nanti kita jadi kayak gini, terang semua. Transformasi. Sekarang belum, nanti kamu transformasi jadi terang. Ya. Nah, itu transfigurasi. Nah, waktu kamu baca ini, Loski bilang, ini nggak cuma
gnosis, tapi kontemplasi, maksudnya doa juga. Nah, ya itu artinya kita belajar teologi di sini. Tapi ini sebuah doa juga. Barulah disebut berteologi yang sejati. Kalau kamu cuma hafal, oh tahu transfigurasi itu maksudnya ini, ya itu bukan teologi yang sejati kalau nggak ada kehidupan doanya. Paham ya maksud saya ya? Nah ini. Jadi selalu ada doanya, ya. Kamu harus tahu, Yesus dimuliakan di atas gunung, di Gunung Tabor. Nah itu apa saja teologinya? Tentang salah satunya adalah Yesus berubah jadi terang, jadi cahaya, ada cahayanya, ya kan? Nah cahayanya ini apa? Cahaya yang tidak tercipta, cahaya ilahi. Misalnya pertanyaan, kalau Yesus sebelum dia naik ke Gunung Tabor, kan murid-murid nggak melihat cahaya kan? Setelah dia ditransfigurasi baru berubah. Berarti sebelumnya Yesus nggak punya cahayanya dong. Yesus nggak punya cahayanya dong. Punya kan? Cuma mata kita, mata para murid itu belum bisa melihat. Ya. Yesus kasih lihat. Sehingga mereka jadi jatuh tersungkur dan sangat takut. Ya, karena melihat cahaya yang tidak tercipta itu. Ini ada nyanyiannya gini. Engkau ditransfigurasi di atas gunung, ya Kristus Allah kami, menunjukkan kepada murid-muridmu kemuliaanmu sejauh yang dapat mereka tanggung. Nah, kamu lihat di sini ya, sejauh yang dapat mereka tanggung itu kunci. Mengakui bahwa kemuliaan ilahi yang penuh tidak dapat dilihat oleh manusia dalam kondisi keberdosaannya. Tapi bahkan penyingkapan yang terbatas ini menjadi tujuan kehidupan Kristen, sebagaimana doa penutup himne tersebut. Sinarkanlah juga kepada kami orang-orang berdosa ini cahayamu yang kekal melalui perantaraan Theotokos yang pemberi terang kemuliaan bagimu. Jadi kita dalam transfigurasi itu Yesus menampakkan cahayanya supaya cahaya itu disingkapkan kepada kita. Jadi kita mengalami cahaya itu, ya, mengalami cahaya terang itu. Nah itu transfigurasi. Nah waktu kamu mengerti ini, kamu akan berdoa, ya Tuhan, aku ditransfigurasi juga oleh cahaya. Nah itu satu doa yang waktu kamu belajar teologi, kamu harus katakan itu di dalam doamu. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ya, kamu nanti akan banyak bahas ya teologi-teologi yang lain. Ini kan salah satunya tentang transfigurasi. Sehingga transfigurasi ini ya, ini juga undangan teosis melalui persatuan dengan Sang Logos di mana manusia dapat berpartisipasi dalam kemuliaan ilahi. Ya. Nah, yang kayak gini ini, nah kamu belajar nanti. Nah tentu yang kayak gini saya nggak akan share, kita nggak bisa bahas secara full di kelas. Ya saya harap kamu baca, ini kan dapat tambahan kamu. Ya, nah ini kan kalau saya posting begini-gini, ini berarti penting-penting ini. Ya, apalagi misalnya ada yang bertanya kemarin, nah, itu penting saya kasih jawaban. Kalian juga boleh bertanya, ya, bertanya sehingga ya eh, apa ya, dapat pengetahuan-pengetahuan tambahan. Ya, gitu. Oke, ini satu poin, paham? Jadi kalian nanti bisa catat di situ ya. Intinya apa? It's, ya kan? Maksud itu apa? Pengetahuan. Ini juga catat seperti itu. Ya. Kamu bikin nggak harus selalu paragraf, tetapi unsur-unsur paragrafnya ada. Kayak gini. Intinya ada kan? Intinya apa?
pendukungnya apa, kamu kasih komentarmu. Itu kan kamu nangkapnya bisa beda-beda kan. Kamu tulis. Terus tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya misalnya jadi belajar teologi nggak cukup intelektual kan, jadi harus hak. Misalnya gitu. Itu sebagai penuh. Maka gnosis itu mencakup apa? Sebenarnya tiga ya. Head di pengetahuan, ya. Tapi juga hati. Tapi juga kita hands. Nah itu sebagai kesimpulan gitu. Poin. Oke, paham maksudnya itu? Nah, ya, paham. Oh, saya pikir mau tanya. Nah, berikutnya Evagrius. Nah, ini ada yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Kenapa belajar teologi nggak bisa dilepas dari doa? Dia mengatakan, kalau kamu seorang teolog, kamu adalah pendoa. Kalau kamu adalah pendoa, kamu seorang teolog. Nah, dia katakan gitu ya. Barang siapa doanya murni adalah seorang teolog, barang siapa seorang teolog memiliki doa yang murni. Itu Evagrius yang ngomong. Ya. Doa yang murni inilah memerlukan hening. Hening itulah yang disebut dengan kontemplasi. Hening, diam, dalam pengertian kamu berjumpa dengan gnosis itu. Karena yang kamu pelajari itu apa? Kehadiran pribadi. Pribadi itu hidup gak? Kamu belajari tentang misalnya tadi, tentang transfigurasi. Nih, nih. Ini kehadiran pribadi Kristus ini cuma gambar atau ini benar-benar hidup? Kehadiran pribadi atau cuma gambar? Atau teks ini cuma teks yang mati atau hidup? Nah, kita lihat menembusi itu. Memang kamu lihat ini teks yang mati. Mati kan? Teks yang mati. Tapi di balik itu ada pribadi ada apa? Kehadiran pribadi, ada Tuhan. Ya kan? Kamu belajar transfigurasi ada siapa ini? Kristus. Nah, Kristus itu hidup, dia pribadi. Berarti ada perjumpaan. Nah, perjumpaannya di mana? Iya, atau doa. Nah, itu jadi titik jumpa antara kamu dengan Allah. Begitu itu terjadi, kamu seorang pendoa. Tapi sekaligus kamu seorang teolog. Misalnya Bapak ini, saya bikin buku. Tapi belum tentu saya seorang pendoa. Mungkin cuma seorang teolog. Karena mungkin apa yang saya tulis, saya nggak pernah jumpa dengan Sang Kristus. Ya. Atau kamu misalnya pengetahuanmu terbatas, bacanya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi saya nggak ajarin kalian jadi males ya di sini. Ini contoh. Ya. Kamu pengetahuanmu terbatas, tapi begitu setiap kamu pelajari sesuatu, kamu berjumpa dengan Sang Allah dalam doa, kamu seorang pendoa dan teolog. Nah, jadi seorang teolog yang sejati itu pasti apa? Pendoa, ya kan? Nah, seorang pendoa itu pasti teolog karena dia berjumpa dengan siapa? Allah atau Kristus. Nah, dia belajar dari Kristus kan? Belajar dari Kristus jadi seorang teolog. Tapi karena dia berjumpa, dia berdialog, jadi seorang. Nah, itu Evagrius. Ya. Nah, ini yang saya mau tekankan sama kalian. Sebelum kita masuk ke banyak teologi-teologi yang lain, harus kasih tahu saat. Jadi ada perjumpaan dan karunia melampaui akal budi dan menuntut satu penguasaan bahkan penangguhan mikir. Ya, ingat. Tadi contohnya misalnya ini.
Iya, kamu memang berdialog, baca teks yang mati atau gambar yang mati, ya. Tapi di balik itu ada pribadi A. Nah, pribadi Allah ini cuma kamu pelajari doang, atau kamu jumpa dia. Nah, kalau kamu jumpa, kamu seorang doa. Tapi kalau kamu nggak jumpai dia, ya kamu cuma teolog doang ya. Hafal-hafal, tahu-tahu, bisa nulis ini itu doang. Gitu. Nah, kita harus jadi dua-dua. Doa. Ya. Jadi kalau orang mengklaim dirinya teolog, dia juga pendoa. Tapi dia pendoa, tapi dia juga teolog. Nah, itu nggak bisa dipisahkan. Ya kayak koin itu loh. Dua sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Oke. Nah, sekarang yang kedua, walaupun gnosis itu bersifat hening, hening itu tadi ya, doa, teologi yang diajarkan harus mampu mengungkapkan dirinya melalui kata-kata. Teologi yang diajarkan harus mengungkapkan dirinya melalui logos. Ya. Inkarnasi firman adalah fondasi teologi, sebagaimana juga fondasi ikonografi. Karena firman telah menjadi daging, ia dapat dipikirkan dan diajarkan serta digambarkan. Tujuan inkarnasi ini adalah untuk membawa manusia kepada Bapa dalam roh. Oleh karena itu, setiap teologi harus memiliki karakter gnostik. Dalam arti bahwa teologi selalu merupakan keterbukaan pemikiran kita terhadap realitas yang melampaui. Artinya apa? Kamu belajar teologi, ya, tapi teologi itu harus menjadi daging. Menjadi daging. Artinya apa? Kayak Allah jadi daging, jadi manusia, berarti manusia itu kan dia bisa berinteraksi kan, dia bisa mengajar kan, dia bisa apa? Berpikir, dia bisa Kristus itu akhirnya bisa apa? Dipikirkan, bisa diajar, bisa digambar. Nah, kamu juga begitu. Kamu belajar teologi, ya, berarti kamu juga bisa apa? Hah? Iya, kamu bisa berdoa, kamu bisa belajar, kamu bisa berpikir, oke? Kamu bisa apa? Berkata-kata, kamu bisa memahami berbagai macam teologi itu. Coba kalau Allah nggak pernah jadi manusia, nggak pernah menyingkapkan dirinya, ya, maka kita hanya berteologi itu melalui para nabi, gitu, nggak mengalami langsung gitu. Nah, sedangkan kalau dia jadi manusia, dia menjadi daging, maka Yesus itu bisa mengajar, Yesus itu bisa apa? Uh, bisa digambar, bisa dilihat gitu. Ya. Nah, kalau kamu belajar teologi sama, kamu bisa belajar, kamu bisa mengajar, kamu bisa uh, orang lain tuh bisa lihat kamu, oh ini seorang pendoa, ini seorang teolog yang bisa mengajar, yang bisa diajar dan sebagainya. Ya, nah artinya di sini teologi itu selalu keterbukaan pemikiran kita terhadap realitas yang melampauinya, keterbukaan pemikiran kita. Ya. Teologi yang diajarkan harus mengungkapkan dirinya melalui kata-kata. Jadi nggak cuma hening, diam saja, tapi kamu bisa mengajarkan. Nah, ini lebih kepada hands. Ya. Kalau misalnya Allah itu nggak berinkarnasi jadi manusia, dia bisa berjalan-jalan, dia nggak bisa ngajar, dia nggak bisa
makan, minum, dia kan makan dia nggak bisa mati gitu. Tapi karena dia jadi manusia, maka dia bisa ngajar dan orang lain bisa melihat. Itu juga dengan kita, ya. Jadi nggak cuma hening, tapi juga bisa bertindak. Kamu bisa berkarya, itu maksudnya. Nanti kamu selesai dari tempat ini, belajar teologi di tempat ini, nanti kamu berkarya. Itu artinya yang kamu pelajari satu karya, sama mengajar dan sebagainya. Ya, nggak hanya dalam doa, tapi juga dalam kata-kata, maksudnya dalam action, dalam tindakan. Oke. Yang ketiga, teologi antara gnostis dan episteme. Episteme itu pengetahuan ya. Pengajaran teologis itu berada di antara gnosis dan episteme. Episteme itu maksudnya pengetahuan, penalaran, wawasan, kecerdasan ya. Nah, teologi harus menggerakkan pikiran menuju kontemplasi atau doa yang murni, di mana pemikiran berakhir. Ya. Bagi orang Kristen yang berpikir, teologi sangat diperlukan, berfungsi sebagai kebutuhan sekaligus penghalang. Wahyu tidak hanya berbicara kepada perasaan, tetapi juga kepada akal budi. Nah, jadi pengajaran teologis itu, kamu bagaimana nanti mengajar jadi sebuah episteme. Episteme itu artinya pengetahuan yang sederhana, penalaran. Kamu ngajar teologi itu bagaimana orang itu yang mendengar kamu itu mengerti dan akhirnya membawa teologi itu kepada kontemplasi. Ya, teologi itu satu sisi ya, kebutuhan, tapi juga bisa jadi penghalang. Penghalang itu maksudnya apa yang kamu jelaskan nanti orang itu nggak paham. Nah, disinilah kita perlu hikmat sebetulnya. Ya. Wahyu tidak hanya berbicara kepada perasaan, tetapi juga kepada akal budi. Bagaimana nanti gnosis yang kamu tangkap, tapi bisa jadi episteme. Nah, makanya nanti di dalam teologi itu selalu ada namanya, kalau saya buat di sini ya, selalu namanya ada aplikasinya. Nih, ada namanya apa? Aplikasi. Nah, penerapannya ya, atau praktik hidup. Nah, itu penting. Misalnya kalau transfigurasi kemarin apa? Nih, misalnya ya, ada dalam teks itu kan dikatakan dengarkanlah dia. Ini dari Allah langsung ya. Praksisnya adalah undangan untuk menyisihkan waktu bagi doa, kontemplatif, studi kitab suci setiap hari. Ini adalah praktik disiplin diri yang memungkinkan firman-Nya mengubah kita. Memimpin kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak ilahi. Nah, ini epistemenya. Apa? Episteme. Jadi kamu bergnosis, kan kamu yang mengalami perjumpaan dirimu dengan Allah. Kamu yang tahu kan. Tapi jika kamu nanti menjadi inkarnasi, kamu harus ajarkan itu dalam pengetahuan yang sederhana. Sehingga pendengarmu itu bisa nangkap. Itu namanya episteme. Contohnya tadi dalam hal praksis yang sederhana. Ya. Sehingga tidak soal jumpaan. Jumpaan kamu dengan Allah itu kan kamu yang tahu. Nah, tapi bagaimana nanti kamu terapkan itu dalam bentuk ya. Oke, itu nomor 3. Jadi 1, kontemplasi.
yang kedua inkarnasi, yang ketiga episteme, yang keempat ya, tujuan teologi diajarkan. Nah, Lossky mengajarkan bahwa untuk apa kita belajar teologi? Apa tujuan teologi diajarkan? Nah, ini untuk mengetahui tentang historis di dunia ini. Ya, ia harus menyesuaikan. Kalau di sini kita baca dulu ya. Gnosis sebagai kontemplasi adalah jalan menuju keadaan zaman yang akan datang. Satu visi tentang apa yang melampaui sejarah, melengkapi realitas eskatologi. Ya, adapun teologi yang diajarkan dibuat untuk pekerjaan historis di dunia ini. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan waktu, menyentuh kontemplasi tanpa berdiam di sana, selalu berusaha memikirkan apa yang melampaui konsep dan mengungkapkan yang tak terungkapkan. Teologi yang mengambil bagian dari gnosis dan episteme sejatinya tidak sepenuhnya milik salah satu pun. Nah, ini artinya bahwa tujuannya adalah kamu ngerti apa pekerjaan historis Allah di dunia ini. Oh, Tuhan menciptakan kita supaya kita jadi serupa dengan Dia, dan apa yang terjadi dengan dunia ini setelahnya dan setelahnya. Nah, itu kamu bisa menangkap itu nanti. Ya. Kemudian yang kelima, teologi sebagai pujian atau hikmat, ya, Sophia. Coba baca ini. Sarfat. Teologi sebagai pujian dan hikmat. Ya. Diadokus. Dari dia menyatakan bahwa kita dan rasanya untuk mencintai kebaikannya lebih dari yang lain adalah teologi. Oleh karena itu teologi harus menjadi pujian dan mengingatkan kita untuk mengingatkan Tuhan. Ini terlihat dalam puisi inspiratif Santo Gregorius dari Nazianzus, Santo Simeon baru, serta himne-himne Santo Yohanes dari Damaskus. Budi menurut Diadokus merasa terhambat selama belum oleh doa yang unik, dan ia lebih menyukai teologi yang memberikannya jangkauan tak tepat. Namun ada doa yang melampaui spekulasi ini, yaitu doa mereka yang dipenuhi anugerah ilahi. Gnosis doa kontemplasi lebih unggul dari pemikiran teologis. Iya. Nah, nanti dari situ ya kita belajar teologi itu sebagai satu pujian kepada Allah, tetapi kamu akan memperoleh hikmat-hikmat dari Allah. Ya. Jadi mempersiapkan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, nanti di situ kamu akan memperoleh satu hikmat atau pujian yang membakar hatimu. Semakin kamu belajar teologi, kamu akan semakin mencintai kebaikannya. Ya, akan semakin dikatakan di sini semakin hidup memuliakannya. Semakin hidup mengasihi Dia. Ya. Makanya kita belajar teologi itu, makin kita belajar, sebetulnya kita makin sadar diri bahwa kita itu gak ada apa-apanya. Ya, di hadapan Allah yang tidak terbatas itu kita sangat-sangat terbatas. Maka teologi itu harus bukan membuat orang itu makin sombong atau makin besar kepala atau justru makin mengejar duniawi gitu ya. Tapi justru makin memuliakan Tuhan. Makin justru memuji Dia gitu. Dan kamu makin berhikmat. Nah, itu dia. Kemudian yang keenam, coba Indra, Sophia dalam teologi. Sophia itu artinya hikmat ya. Kemudian dari tadi dikatakan teknik sumberan Allah dalam itu berpikir. Hal ini berkaitan dengan jelasan ekonomi perlu
hati atau curug kronik sisi seperti perkataan Tuhan cukup sana di ular Matius 10 ayat 11 teknik teologi sebagai setiap berhubung dengan gnosis maupun epiteme teologi benar tetapi selalu bertahan dalam bawi sebuah teologi yang tentu dirinya sebagai sistem selalu membawa konsep sebuah teologi yang tentu dirinya sebagai sistem selalu berbahaya dengan pikiran dalam bentuk padahal pikiran seharusnya terbuka. Iya. Nah, maksudnya apa ini? Jadi kalau kita belajar teologi, ya, di sini dikatakan apa? Kita akan semakin bisa berpikir melampaui konsep. Teologi bernaral tetapi selalu berusaha melampaui konsep. Sebuah teologi yang membentuk dirinya sebagai sistem selalu berbahaya karena memenjarakan pikiran dalam lingkup tertentu. Ada pikiran seharusnya terbuka. Jadi Kloski mengajarkan bahwa di dalam berteologi, tadi saya katakan, kita akan semakin menyadari bahwa kita semakin tidak tahu. Jadi kita akan terus mau belajar tentang Allah yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Nah, itulah yang membuat kita tuh makin mencari hikmat Dia. Misalnya kalau kamu sini ya, baca kayak Mazmur-Mazmurnya Daud, nah itu rasa di situ. Ya. Daud itu seorang teolog dan pendoa. Dia tahu tentang Allah, tetapi tulisan-tulisan itu adalah curahan doa dia. Ya kan? Makin dalam, misteri yang dia tidak bisa kata-katakan. Nomor 7, Oktober. Bersifat timbal balik. Tetapi melibatkan akal manusia. Penelitian teologis mengandaikan kedatangan awal dari apa yang telah ditulis. Dibanding semua hal yang melibatkan pemahaman dan iman, bukan maksudnya adalah kemampuan dan kehadiran memberikan kepastian sehingga kepastian ada. Iya. Pokoknya tumbang. Oke, nah belajar teologi itu berarti tadi pengetahuan akan Allah itu diungkapkan dalam hubungan pribadi yang bersifat timbal balik. Ya. Puncaknya adalah apa? Persekutuan aku tahu sebagaimana aku dikenal. Tadi yang saya katakan, penelitian teologis mengandaikan apa? Kedatangan awal dari apa yang diteliti. Yaitu apa? Pribadi yang sudah hadir di dalam diri kita. Jadi kalau kita makin belajar teologi, kamu makin tahu siapa dirimu. Kan kamu belajar tentang Allah. Allah itu yang hadir dalam dirimu, ya. Jadi dia makin memberikan pengenalan akan dirimu. Itu ya poin 7. Poin 8. Coba baca Martina. Peran Roh Kudus. Immobilem. Ya.
dan termasuk dalam kehidupan baik sebagai logis dalam secara terutama mengenai teologis. Teologi sebagai sebuah dalam kehidupan berdasarkan dari seseorang yang melalui menemukan kata-kata yang cakap dan terinspirasi konstruksi baginya dan kekuatan kita bacanya oleh dalam dapat menambahkan yang disebut orang Kristen adalah yang durasi. Christ ya, Christ ini, Christ Tuhan. Terus terus Dia adalah posisi sejati dari analisis karena bersifat Islam menjadikan pengetahuan untuk segala sesuatu. iya. Jadi kita belajar teologi, ada peran dari Roh Kudus. Ya. Nah, tanpa urapan atau krisma ini ya, atau kehadiran Roh Kudus ini, maka kita nggak bisa mencapai yang namanya Sophia dan hikmat tadi. Ya, di sini ada kata-kata yang bagus ya. Tidak ada yang bisa mengajarin kita kebenaran jika kehadiran yang memberi kita semua pengetahuan ini belum ada di dalam diri kita. Jadi kalau tanpa Roh Kudus, ya maka kita nggak bisa mengalami yang namanya mencapai atau memperoleh Sophia tadi. Nah, dikatakan di sini ya, kemampuan untuk menerima kebenaran ini disebabkan oleh kehadiran Roh Kudus. Ya, jelas ya. Oke, sekarang 9. Coba baca. Tuhan Sendirilah ya. Contoh mengajar. Karena inspirasinya atau urapannya tidak ada, karena kita di luar dengan sia-sia. Iya. Demikian tidak ada yang dapat lain aksi untuk mengajar dalam gereja terus berikan kepada semua orang, yaitu urapan dari sang guru Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang menginspirasi orang yang harus kita. Iya, maksudnya apa di sini? Kalau kita belajar tanpa iman, tanpa Roh Kudus, maka teologi itu sama sekali tidak punya makna. Ya, jadi ya, kamu makin belajar, makin berhikmat, makin ngerti siapa dirimu, makin tahu siapa Allah. Maka lihat, nanti ujungnya adalah kamu berhikmat menunjukkan ya. Ujungnya apa? Kamu akan makin serupa dia, bukan lagi makin serupa Tuhan. Jadi orang belajar dulu, dia dari tapi kalau hidupnya nggak serupa dengan Kristus, dia bilang teologi yang dia pelajari sama sekali tidak punya makna. Kamu lihat misalnya contoh Salomo itu, dia punya segalanya kan, dia punya hikmat. Akhirnya dia akan mengatakan apa? Segala sesuatu sia-sia di bawah mata. Nah, itu hikmat dia yang dia peroleh dari
Daud contohnya. Ya. Nah, ini adalah satu batinia tentang kebenaran dalam roh. Ya. Di sini Agustinus mengajarkan kepada kita kursi pengajar hati ditemukan di surga. Jadi kursi pengajarmu itu bukan di sini, bukan saya. Gitu. Tapi Kristuslah yang mengajar, inspirasinya yang mengajar. Di mana inspirasinya atau urapannya tidak ada, kata-kata kita akan terdengar sia-sia. Jadi kalau tidak ada urapannya, tidak ada inspirasinya, kata-kata kita ya terasa ya cuma ini aja, nggak bisa nanti. Ya. Misalnya kamu khotbah tanpa inspirasi, tanpa urapannya, ya kamu nggak bisa mengajar. Nanti cuma kata-kata yang nggak akan mengubah apapun. Nah, teologi itu harus sampai ini ya, kamu mendapat roh yang menginspirasi pengajar. Harus juga ditemukan pada. Jadi dalam ya, ini Roski ya. Sehingga kita belajar teologi ini ya, kamu lihat 9 poin ini. Pertama, teologi betul sebagai doa. Lalu dia harus berinkarnasi dalam tindakan. Kemudian menuju kepada episteme, satu pengetahuan atau wawasan sederhana yang kamu bisa ajarkan. Tujuannya apa? Supaya kamu memahami apa tujuan Allah di dunia ini. Ya kan? Nah, kamu juga belajar sampai nanti memuliakan Allah lewat hikmat dan pujian. Oke, atau Sofia ini. Ya, ada relasi yang intim dengan Allah dan itu hanya tercapai kalau ada peran Roh Kudus dan iman. Ya. Dan pada akhirnya ya teologi itu ya harus diajarkan. Seperti kamu mewakili Kristus ngajar. Ya. Jadi teologi itu nggak berakhir cuma di dalam keheningan. Tapi diberikan atau diajarkan kepada semua orang. Nah, melalui apa? Roh Kudus. Itu ya, tentang teologi. Oke, ini poin 1 dari bukunya tentang teologi. Ya, yang kedua monoteisme. Coba baca. Karena Allah bukanlah objek ilmu pengetahuan. Kalau tidak mencari Allah seperti mencari objek yang dilakukan olehnya seperti seseorang ditaklukkan oleh pribadi. Ya. Karena ia telah ditemukan terlebih dahulu oleh Allah, yang dapat mencari Allah seperti mencari seseorang dengan segenap keberadaannya. Maksud awal dirinya. Kalau teologi adalah engkau, ia adalah Allah yang hidup dari Alkitab, sang absolut yang personal dan dapat diajar bergaul secara intim dalam doa. Nah, tadi sudah diajarkan kan? Jadi di balik kata-kata tadi, Sofia ini, sang hikmat yang hidup ini, itu apa? Allah yang hidup, ya kan? Ada di situ sang absolut yang personal, yang bisa diajak bergaul secara intim dalam doa. Nah, kita percaya teologi tidak mencari Allah seperti mencari objek.
teologi ditaklukkan, ia ditaklukkan olehnya seperti seseorang ditaklukkan pribadi. Ya. Karena ia telah ditemukan terlebih dahulu oleh Allah, ia dapat mencari orang seperti mencari seseorang dengan segenap keberadaan. Kamu belajar teologi, kamu mencari Allah yang hidup. Ya, itu harus diingat. Nah, sekarang kita bahas apa istilah monoteisme ya. Monoteisme itu ya kepercayaan tentang Allah yang hidup yang satu itu. Tapi batasan monoteisme yang non-Kristen ini, yaitu ada Yahudi dan Islam. Coba baca lagi, Erna. Yahudi dan Islam. Mengenal karakter personal Allah dan kita sepadan Allah yang hidup tetapi bukan kita alam yang menyembunyikan kedalaman sifatnya dan hanya dikenal selalu berlepaskan. Tidak ada kembali balik sejajar keberjumpaan mungkin antara orang yang menampilkan ini dan kerendahan makhluk pencipta. Iya. Nah, kalau di dalam tradisi apa di sini dengan Yahudi maupun Islam mengenal karakter personal Allah, tapi tidak tahu, tetapi tidak mengetahui sifatnya. Ya, tidak ada timbal balik atau perjumpaan yang mungkin terjadi. Nah, itu bedanya. Kalau dalam Kristen, bahkan kita ngomong Allah itu sebagai Bapa, ya kan? Dalam Yahudi, di dalam Islam nggak ada. Allah itu disebut Bapa, itu nggak ada. Nah, ini istimewanya kita. Ya, kita menganggap Allah itu karena Allah yang hidup. Nah, kalau di dalam Yahudi dan Islam, apa? Karena Allah itu menyembunyikan kedalaman sifatnya dan hanya dikenal melalui otoritasnya. Tidak ada timbal balik sejati atau perjumpaan yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana dengan konsep monoteisme Helenik ya atau Yunani ya non Yahudi ini? Coba baca Elma. Ini dirasa tentang sifat absolut. Tidak dapat menjelaskan absolut dibanding mengenalkan konsep pribadi. Orang tersebut menempatkan kasus para dewa orang pribadi, melainkan alam semesta yang menjadi tinggi dalam stabilitas dan cahaya, yaitu bidangkan atau gradasi personal. Misal Plato, Stoa, Aristoteles. Neoplatonisme menghasilkan mistisisme penyerapan. Dalam Plotinus, pengetahuan tentang kehidupan ilahi secara bersamaan terwujud dan dimatangkan dalam personalitas tidak tahu. Nah, kalau Helenik ya atau ajaran-ajaran Yunani dan non Yahudi ini, mereka mengajarkan apa? Kita nggak bisa mengakses absolut kecuali melarutkan konsep pribadi itu sendiri. Ya. Makanya di situ ada ajaran tentang para dewa. Bukan pribadi Allah yang kuasa satu itu enggak. Tapi ada para dewa. Oke, ada alam semesta yang lebih tinggi dalam stabilitas dan cahaya, yaitu bidang keindahan atau keberadaan yang impersonal. Jadi ada mistisisme ya. Nah, kita nggak percaya itu juga tentang para dewa atau konsep-konsep dari Neoplatonisme. Kalau konsep misalnya dari Plotinus, pengetahuan tentang kehidupan ilahi secara bersamaan terwujud dan dibatalkan dalam impersonalitas ketidaktahuan. Ya. Nah, kita nggak percaya konsep-konsep seperti itu. Kemudian, coba baca ini. Siapa? Cecilia. Paradoks. Paradoks di luar dari Kristenan terjadi kontras. Di satu sisi, mistisisme menyerahkan di mana pengetahuan alam stabil, nah pribadinya harus diserap dalam kronologiskan.
Di sisi lain, ketaatan pribadi kepada Allah pribadi, tetapi tanpa konstruksikan ilahi, pengetahuan yang dilarang oleh pribadi Allah seolah-olah tertutup pada dirinya. Demikian, di luar kekristenan, dan pengetahuan yang mustahil. Karena menyangkal yang dikenal dan yang mengenal, dan pengetahuan yang terlarang, karena tidak ada sifat yang sama, tidak ada mediasi antara pencipta dan ciptaan. Iya. Oke. Di luar kekristenan, satu sisi ada mistisisme penyerapan. Jadi misalnya kayak Allah itu terserap di dalam alam ciptaan. Ya, Allah itu ada di dalam gajah. Maka namanya ada dewa gajah, Ganesha. Allah itu ada di dalam pohon. Timbullah apa? Menyembah pohon. Ya kan? Allah itu terserap di mana? Di tanah. Maka ada dewa tanah. Nah, kita nggak percaya dengan mistisisme penyerapan. Dia percaya kepada banyak Allah gitu. Ya. Nah, itu di luar kekristenan. Ya, mistisisme penyerapan di mana pengetahuan Allah mustahil karena pribadinya harus diserap dalam mutakhir. Tapi di sisi lain, ketaatan pribadi kepada Allah pribadi, ya, tapi tanpa konsep ilahi, itu akan mengubah Allah itu jadi tertutup. Nah, di kita ada Allah yang pribadi, tapi dia terbuka untuk kita, bukan tertutup. Ya. Bahkan di kita itu ada ikonnya, Kristus itu ada ikonnya, ada gambarnya. Nah, misalnya tadi ini. Karena dia sifatnya terbuka, dinyatakan kepada kita. Oke. Bukan tertutup. Ya. Nah, kalau di Islam itu kan Allah itu ya nggak boleh digambar apapun. Kalau kamu gambar apapun tuh nanti kamu tuh jatuh dalam penyembahan berhala, jatuh dalam ini mistisisme ini. Bahkan Nabi mereka Muhammad itu juga nggak boleh digambar, kan? Gitu. Sangat tertutup. Tetapi dalam kekristenan kita ada pengetahuan pribadi Allah. Ya, bahkan ada juga namanya ikon Tritunggal yang diwakili oleh 3 malaikat itu. Trinity icon. Ya. Nah, ini dia. Nih, melihat ya. Nah, ini ikon Trinity ini. Yang diwakili oleh 3 malaikat, Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke. Nah, ini menunjukkan ini Allah yang terbuka. Nah, kalau dia terbuka, berarti sifat-sifatnya bisa kita pelajari. Pengetahuannya tidak terlarang. Dan pengetahuannya itu tidak mustahil. Ya, itu katanya ya. Oleh Roski. Oke, sekarang. Kamu mau baca nggak? Oke, baca. Nomor 3. Dan saya dalam kekristenan. Kekristenan membebaskan manusia dari 2 batasan ini dengan mengungkapkan secara penuh pada saat yang sama. Allah personal dan satu sisi kalau orang Yahudi, orang Islam itu tertutup ya. Allah itu satu udah selesai. Jangan kamu tambah, jangan kamu kurangi, jangan kamu sok tahu. Ya. Tapi sisi lain ada konsep-konsep kayak Helenik, Platonisme, Plotinus misalnya ya, Neoplatonisme mengajarkan tentang mistisisme penyerapan. Allah itu ada di mana-mana, terbuka di mana-mana. Ya kan? Jadi 2 ekstrim gitu. Oke? Satu tertutup, satu terbuka. Nah, penyelesaiannya di mana? Kristenan. Coba baca. Kekristenan menggabungkan yang terbaik dari Israel dan yang terbaik dari agama
atau metafisika lainnya. Nah, itu dia. Terus, Bukan sebagai sintesis budaya, bukan disintesis, digabung-gabungin. Tapi, melainkan sebagai fakta dogmatis dalam Kristus dan dalam Kristus. nah itu dia. Jadi semua agama itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah Kristus. Kenapa? Coba jawab. Dalam Kristus. Dalam Kristus, manusia dan keilahian bersatu. Nah, itu dia. Kemanusiaan dan keilahian bersatu. Keilahian yang tadi yang kita nggak bisa tahu sifatnya, sekarang bisa jadi tahu. Tapi Allahnya satu, nggak banyak. Terus? Dan sifat ilahi berkomunikasi dengan sifat manusiawi untuk pendewaannya. Iya. Ini adalah jawaban bagi Israel. Namun, Sang Putra adalah hakikat dengan Bapa dan Roh. Dan ini adalah jawaban bagi sistem metafisika inversi. Nah, tadi ya, kenapa Kristus sebagai jawaban? Kristus Allah. Dia sehakikat dengan Bapa dan Roh. Ini jawaban, Kristus itu kemanusiaan dan kalian bersatu, sifat ilahi berkomunikasi dengan sifat manusiawinya. Ya, ini jawaban bagi Israel. Jadi bagi Israel nggak percaya Allah jadi manusia. Di Kristen Allah jadi manusia. Jadi nggak tertutup lagi. Jadi manusia berarti bisa mengajarkan segala hal, ya kan? Tapi sisi lain, dia bukan manusia. Dia sehakikat dengan Allah. Nah, ini jawaban metafisika impersonal. Sifat ilahi tidak melampaui pribadi. Kepenuhannya justru terletak pada persekutuan total pribadi-pribadi ilahi di antara mereka sendiri. Dan komunikasinya kepada manusia juga terjadi dalam hubungan pribadi. Jadi dalam Kristus itulah menjawab semua yang tertutup, yang terbuka. Tertutup, ya Kristus itu ilahi. Bukan cuma manusia. Terbuka, ya dia manusia yang bisa mengajar segala hal. Nah itu ya, itu kuncinya di situ. Coba baca lagi nomor 4 Fani. Skandal dan kebodohan. Skandal dan kebodohan. Jawaban-jawaban ini sulit diterima dan kemenuhan dalam Kristus. Ini juga merupakan skandal dan kebodohan. Skandal bagi orang Yahudi apa? Coba. Skandal bagi orang Yahudi dalam satu dua yang ketiga. Bagaimana yang kita, yang transenden, Allah tanpa dimensi yang sama dengan manusia, dapat memiliki anak yang adalah Allah itu sendiri. Namun juga manusia yang direndahkan dan disalibkan. Itu itu skandal bagi orang Yahudi apa? Allah, mereka nggak percaya apa? Allah itu seimanes, bisa jadi manusia. Bagaimana Allah yang transenden, ya, Allah tanpa dimensi yang sama dengan manusia bisa memiliki anak. Bapak ada anak kan? Orang Yahudi nggak percaya. Allah itu mau punya anak sama kayak orang Islam. Kita percaya. Yesus adalah anak Allah. Ini skandal bagi orang Yahudi. Sementara kebodohan bagi orang Yunani, masih non-Yahudi ya tadi. Ini kalau non-Yahudi itu ya berarti mewakili agama-agama sekarang. Percaya dengan banyak dewa, ya karena itu ada sistem filsafat apa ya? Bagaimana yang absolut, yang impersonal dapat berinkarnasi dalam pribadi? Bagaimana keabadian yang besar bergerak dapat masuk di dalam waktu? Iya. Nah, Allah itu, anak Allah itu bisa jadi manusia yang bisa masuk ke dalam waktu. Ya. Nah, kalau orang Yunani itu kan nggak percaya yang absolut, yang impersonal dapat berinkarnasi dalam pribadi.
Oke, sekarang nomor 5, bahaya dalam teologi. Ini, Ridwan Stephen. Dua bahaya dalam kalau menjadi dalam gereja, menjadikan diri dikomputasi oleh cara-cara ekspresi hingga mengintelektualisasikan ayu dan kita tetaplah inisial konkret dan karakter eksistensial dari kehidupan yang Allah. Dua sebaliknya ada risiko bisnis yang terstruktur yang ingin menempatkan prinsip dengan sangat berani dan mencoba membuat teologi dalam kategori-kategori jenis. Iya, nah ini ada dua bahaya dalam teologi. Satu, kita teologi menjadi Yunani. Jadi hanya memakai intelektual. Terus ada risiko biblisme. Ini mencoba membuat teologi dalam kategori keyahudian. Muncul nih sekarang gerakan-gerakan Yahweh dan sebagainya. Ya, jadi ekstrimnya ke situ. Teologinya jatuh ke dalam intelektual filsafat semata. Itulah makanya sekarang ada namanya teologi modern. Jatuhnya ke intelektual semata. Tapi satu sisi teologinya cenderung ke keyahudian. Ya. Jadi nggak nyebut nama Yesus lagi. Yesus itulah Bapa. Ya. Nah, ini mencoba membuat teologi dalam kategori semitis murni. Jadi selalu ada dua condong ya. Yahudi itu saya Allah itu satu, tertutup, tidak bisa jadi manusia. Tapi ada satu lagi condong ke Yunani yang filsafat, yang intelektual. Ya. Yang nggak mungkin ada yang absolut. Ya, nggak mungkin ada absolut. Jadi saat percayanya banyak Allah. Allahnya banyak, nggak cuma satu. Sementara Yahudi Allahnya satu. Terus, Ridwan, nomor 6. Itu yang memiliki persen. Orang memilih para bapak gereja dan menggani karena buat atau kejelasan filsafat dan kedalaman gnosis. Memang mereka untuk memudahkan dan memutuskan bahwa para filsuf dan institusi sudah berkembang pesan Kristen yang cakup dalam Pauli Israel lama. Iya, jadi teologi kita harus ekspresi yang universal. Artinya apa? Allah memilih para bapak gereja justru dari orang-orang Yunani, berbahasa Yunani. Supaya apa? Supaya mereka bisa memakai filsafat itu, ya, dan kedalaman gnosis itu untuk memurnikan dan menguduskan para filsuf dan mistikus itu. Oke, sehingga pesan Kristen itu bisa melampaui Israel lama, sehingga bisa diterima oleh para filsuf-filsuf Yunani. Makanya Paulus itu ya, dia juga beradaptasi dengan pola pikirnya orang Yunani. Kalau kamu baca dalam Kisah Rasul itu, ya, bagaimana dia juga menginjili orang-orang Romawi yang orang-orang Yunani itu. Misalnya orang Romawi itu kan di Kisah Rasul berapa ya? Ada banyak dewa, tapi ada satu dewa yang mereka nggak kenal. Nah, disitulah Paulus masuk, itulah Yesus Kristus. Misalnya itu ya. Nah, jadi bahasa-bahasa teologi itu dipilih oleh Allah. Alkitab kita misalnya menggunakan bahasa apa? Hah? Ya. Yunani kan? Sehingga bisa diterima oleh para orang-orang Yunani. Karena pada zaman itu, Yunani itu bahasa universal. Seperti sekarang bahasa Inggris, ya kan? Zaman dulu bukan bahasa Inggris belum ada. Bahasa Yunani. Nah, jadi Allah memilih
para bapak gereja ya, atau contoh para rasul yang mengerti tentang Yunani. Nah, itu bisa menjelaskan konsep kekristenan kepada Yunani. Oke, ini karena ekspresi teologi itu yang universal. Nah, kita break dulu, nanti kita masuk nih ya, jalan negatif dan jalan positif. Kita break 10 menit lah. 15 kita masuk ya.